Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dan hari ini kami akan membawakan topik tentang food preservation by reduction of water activity. Di sini kelompok kami terdiri dari saya, Aini Alisa, Retno Dita, Nadira Alifa, Audrey Azahra, dan Raharjo Mutakin. Yang pertama, food preservation adalah satu metode yang dilakukan untuk mencegah makanan dari kerusakan dan memperpanjang waktu simpan. Next. Contoh penggunaannya yang paling dahulu yang telah dilakukan adalah pengeringan, pendinginan, dan fermentasi. Saat ini pengawetan makanan juga dilakukan dengan pengalengan, pasteurisasi, pembekuan, iradiasi, dan penambahan bahan kimia. Next. Berikut ini adalah ilustrasi proses preservasi makanan dengan pengalingan daging kornet, pasteurisasi susu, pembekuan air laut, dan iradiasi makanan. Next. Pembusukan makanan terjadi akibat dua penyebab utama. Yang pertama yaitu serangan patogen atau mikroorganisme penyebab penyakit seperti bakteri dan jamur. Dan yang kedua adalah proses oksidasi yang menyebabkan kerusakan senyawa biokimia. Next. Topik yang akan kami bahas pada hari ini adalah preservasi makanan dengan reduction of water activity. Prinsip dasarnya berhubungan dengan ketersediaan air dalam makanan atau AW yang didefinisikan dengan rasio tekanan uap air dan lingkungan. Pada suhu konstan, nilai ini dapat berubah. Namun, terdapat keadaan equilibrium moisture content, di mana makanan tidak mendapatkan atau kehilangan air selama penyimpanan. Hal ini menjadi target dilakukannya preservasi dengan pengurangan kadar air. Next. Kandungan air dalam makanan dinilai dalam aktivitas air atau AW, di mana apabila aktivitas air 0,80 berarti tekanan uap 80% dari air murni. Aktivitas ini meningkat dengan suhu dan kondisi kelembapan relatif kesetimbangan atau ERH. Next. Makanan yang termasuk dalam tipe kering atau rendah kelembapan memiliki nilai AW tidak lebih dari 0,6, sehingga aktivitas air di atas 0,95 mendukung pertumbuhan bakteri, ragi, atau jamur. Kategori makanan yang tahan simpan memiliki nilai AW di antara nilai 0,6 hingga 0,85. Next. Berikut ini adalah contoh nilai aktivitas air dalam produk-produk makanan. Dapat dilihat bahwa produk basah seperti selai, pasta, dan saus memiliki nilai AW tertinggi yang paling rentan rusak. Sedangkan minuman kering dalam bentuk bubuk memiliki nilai yang paling rendah dengan nilai AW 0,7. Next. Faktor yang mempengaruhi proses preservasi makanan dengan reduction of water activity yang pertama adalah aktivitas air. Aktivitas air menggambarkan nilai rasio pembuangan air atau desorpsi dan penambahan air atau adsorpsi pada makanan. Selain itu, kondensasi dapat terjadi dalam kemasan pada penyimpanan yang mengalami perubahan suhu. Hal ini dapat menyebabkan pembusukan makanan terjadi lebih cepat. Next. Faktor yang kedua, pengaruh juga dapat datang dari makanan itu sendiri. Dalam makanan kemasan yang bertipe homogen atau satu tipe, aktivitas airnya tidak berubah. Namun apabila mengandung lebih dari satu tipe makanan, maka akan berpengaruh ke gradien kelembapannya. Next. Dan yang terakhir adalah faktor mikroorganisme, di mana jenis mikroorganisme tumbuh pada tingkat aktivitas air yang berbeda. Pada nilai AW yang rendah, fase lak mikroorganisme meningkat sehingga laju pertumbuhan mikroorganismenya menurun. Perkenalkan kembali, saya Audrey Azahra akan menjelaskan tentang salah satu alat dari preservasi makanan dengan pengurangan aktivitas air. Pertama adalah alat evaporasi. Unit evaporasi didefinisikan sebagai penguapan pelarut yang mudah menguap oleh pendidihan untuk meningkatkan konsentrasi komponen yang pada dasarnya tidak mudah menguap dari larutan atau suspensi.
Next. Lalu, penguapan dengan cara pendidikan ditekankan untuk membedakan antara penguapan dan dehidrasi. Sifat komponen yang tidak mudah menguap selain pelarut menyebabkan perbedaan antara penguapan dan distilasi. Lalu, dalam industri pangan, pelarut yang mudah menguap biasanya adalah air. Lalu, objektif dari alat evaporasi ini adalah yang pertama, reduksi massa dan volume. Reduksi massa dan volume ini dapat mengurangi harga pengemasan, transportasi, dan penyimpanan. Lalu preservasi dengan cara memanfaatkan reduksi aktivitas air. Lalu preparasi untuk perlakuan proses selanjutnya seperti kristalisasi, presipitasi, koagulasi, pembentukan, dan dehidrasi. Lalu membentuk konsistensi yang diinginkan. Berikut adalah neraca massa dan energi dari evaporasi. Yang pertama adalah neraca massa keseluruhan dari evaporasi, lalu neraca massa untuk padatan. Selanjutnya adalah perpindahan panas dari evaporator. Evaporator ini dapat dikatakan juga sebagai alat heat exchanger atau penukar panas yang dilengkapi dengan perangkat untuk memisahkan uap dari cairan yang mendidih. Dalam evaporator ini, kalor dipindahkan dari lapisan uap kondensasi menjadi lapisan cairan yang mendidih melalui dinding padat penghantar panas. Berikut adalah gambar dari laju perpindahan per luas area. Kemudian, efek evaporasi terhadap kualitas makanan. Yang pertama adalah efek termal. Selama penguapan, makanan rentan terhadap kerusakan termal, bergantung pada profil suhu waktu dari prosesnya. Berikut adalah beberapa contoh jenis kerusakan termal yang terkait dengan penguapan. Ada perubahan warna non-enzimatis, induksi rasa matang dari jus buah dan susu, pengurangan pigmen karotenoid, dan denaturasi dari protein susu. Lalu, efek evaporasi terhadap kualitas makanan, selanjutnya adalah penghilangan komponen rasa yang bersifat volatil. Evaporasi ini dapat menyebabkan aroma, wangian atau esensi dari jus dan kopi menjadi hilang akibat dikonsentrasi dengan evaporasi. Terdapat beberapa klasifikasi aroma buah berdasarkan volatilitasnya, yaitu volatilitas tinggi, medium, rendah, hingga sangat rendah. Lalu, metode kompensasi penghilangan aroma dengan evaporasi. Dua metode utama dari kompensasi penghilangan aroma yaitu aroma recovery dan cutback. Aroma recovery ini pemisahan aroma dari material awal dengan metode berbeda, produksi esensi dari konsentrasi aroma, dan pencampuran esensi dengan produk akhir. Lalu, pada proses cutback, bagian dari rasa yang hilang dipulihkan kembali dengan mencampurkan konsentrat dengan sejumlah jus yang tidak diolah. Ya, perkenalkan kembali, nama saya Retnulita. Saat ini akan menjelaskan tentang drying. Jadi, drying ini merupakan proses penghilangan air dengan cara evaporasi pada makanan solid atau liquid dengan tujuan untuk menghasilkan produk solid dengan kandungan air yang rendah. Kemudian objektifnya itu yang pertama adalah terjadi pengawetan sebagai efek dari pengurangan aktivitas air, kemudian mengurangi berat dan volume dari produk. Selanjutnya adalah terjadinya transformasi bentuk produk sehingga lebih mudah untuk disimpan, dikemas, atau dipindahkan. Dan yang terakhir adalah menghasilkan produk baru. Metode pengelilingan ini dibagi dua berdasarkan perpindahan panasnya. Ada convective drying dan ada conductive drying atau boiling drying. Yang pertama, convective drying ini menggunakan panas dan gas kering untuk memberikan panas yang dibutuhkan sebagai proses evaporasi dan menghilangkan uap air yang berada pada permukaan makanan. Sedangkan conductive drying ini adalah makanan diletakkan di atas permukaan yang panas sehingga air yang terkandung dalam makanan akan menguap. Thermodynamics of mass air ini
prinsip dasarnya itu adalah udara digunakan sebagai media perpindahan panas. Udara yang digunakan ini adalah harus dry air atau udara kering tanpa uap air. Selanjutnya ada kelembapan. Kelembapan ini merupakan massa rasio uap air per udara kering. Lalu massa water vapor ini atau kelembapan bisa dihitung menggunakan rumus 18 PW per RT. PW tadi didapatkan dari rumus sebelumnya. Kemudian massa dry air atau udara kering tadi juga dapat dihitung dengan rumus 29 PA per RT. 29 ini adalah rata-rata dari MR-nya. Lalu selanjutnya ada absolute humidity air atau H. Ini adalah MW dibagi MA tadi. Selanjutnya ada kelembapan jenuh atau HS. D ini merupakan kuantitas maksimum uap air yang terdapat pada udara dengan suhu tertentu tanpa terjadi perubahan fasa. Selanjutnya ada kelembapan relatif atau RH. D ini merupakan rasio tekanan parsial uap air yang berada di udara per tekanan uap dari air pada suhu yang sama. Rumusnya adalah RH sama dengan PO per PO dikali 100, di mana PO merupakan PW saturation. Dan S atau persen saturation dapat dihitung dengan kelembapan jenuh dibagi dengan kelembapan relatif dikali 100. Kemudian ada saturasi adiabatik. D ini merupakan keadaan di mana udara kontak dengan air dan mengalami proses adiabatik. Lalu kelembapan meningkat sehingga titik jenuh sehingga tidak ada sumber panas dari luar, maka air akan mengalami evaporasi menggunakan panasnya sendiri. Lalu ada wet bulb temperature. Ini merupakan suhu saturasi adiabatik di udara, dan ada dew point atau titik pengembunan. Dia terjadi jika massa dari udara yang lembab didinginkan dengan kelembaban yang tetap, maka kejenuhan akan tercapai dan air akan terbentuk dalam fase embun. Nah, yang pertama itu tadi dengan metode konvektif. Nah, panas dan udara kering akan melewati makanan. Kemudian panas akan mengalir dari udara panas ke makanan yang lebih dingin. Uap air akan berpindah dari makanan yang lembab ke udara yang kering akibat adanya perbedaan gradien pada tekanan uap. Kemudian ada yang namanya kurva pengeringan atau drying curve. Nah, di dalam kurva pengeringan ini merupakan plot dari drying rate dengan moisture content. Drying rate sendiri merupakan massa air yang dihilangkan per unit waktu per massa barang atau material yang dikeringkan atau per unit area. Faktor yang mempengaruhi tingkat pengeringan ini ada dua, ada internal dan eksternal. Kalau internal sendiri itu merupakan bentuk, ukuran struktur, kadar air, tekanan uap air, dan temperatur dari si material sendiri. Kemudian untuk si kondisi eksternal ini adalah temperatur, kelembapan, dan kecepatan dari udara. Nah, berikut adalah kurva pengeringan. Kurva pengeringan ini, seperti yang sudah dijelaskan tadi, merupakan plot dari drying rate dengan water content. Rumus drying rate ini, atau N, adalah sebagai berikut, dW per M per dt. Dari ini. Kemudian drying curve ini dibagi menjadi 3 fase atau region. Yang pertama itu adalah rising rate, di mana laju pengeringan akan terus naik seiring dengan dihilangkannya air dari dalam material. Rising rate ini merupakan proses conditioning dari material, seperti pembukaan pori-pori dari material. Prosesnya sangat singkat, sehingga biasanya akan diabaikan pada perhitungan waktu. Selanjutnya, fase kedua adalah constant rate, di mana laju pengeringan itu hampir konstan. Yang ketiga adalah falling rate. Dia merupakan laju pengeringan turun karena air dalam material ini sudah habis atau sudah sangat sedikit, sehingga jumlah air yang hilang semakin sedikit. Yang pertama itu akan dibahas mengenai tentang constant rate. Nah, perpindahan panasnya itu rumusnya adalah sebagai berikut. Q sama dengan H dikali A dikali delta T. Kemudian perpindahan masanya adalah sebagai berikut.
Dan drying rate-nya pada constant rate adalah sebagai berikut. Nah, jadi kalau misalkan di constant rate ini akan ada perpindahan dari wet material ke luar permukaan. Selanjutnya ada falling rate. Ini di mana air yang ditransfer dari bagian dalam makanan ke permukaan akan menurun seiring dengan mengeringnya produk. Saat air yang tersisa pada permukaan di bawah tingkat evaporasi, maka kadar air pada permukaan akan menurun dengan cepat dan mencapai kesetimbangan kadar air sesuai dengan kelembaban relatif pada udara penyerapan isoterm dari material. Selanjutnya ada waktu pengeringan. Ini bisa dihitung dengan rumus berikut. Kemudian, jika X1 dan X2 lebih dari Xc, di mana X1 dan X2 itu adalah moisture content pada posisi 1 dan 2, kemudian sedangkan Xc adalah critical moisture content, ini drying period-nya berada di constant rate. Sehingga waktu pengeringannya dapat dihitung dengan rumus berikut. Lalu, jika X1 dan X2 kurang dari Xc, drying period-nya itu berada di falling rate dengan rumus waktu sebagai berikut. Dan yang terakhir adalah ketika X1 lebih dari Xc dan X2 kurang dari Xc, drying period ini berada di dua fase, yaitu ada di constant rate dan falling rate. Sehingga bisa dicari dengan rumus yang paling bawah ini. Selanjutnya ada efek kondisi eksternal pada pengeringan. Tadi kondisi eksternal itu ada, yang pertama ada kecepatan udara. Peningkatan kecepatan udara mengakselerasi panas dan transfer massa di permukaan sehingga meningkatlah tingkat pengeringan. Kemudian ada temperatur udara. Dia ini efeknya secara tidak langsung namun sangat mempengaruhi difusivitas dari air. Dan yang terakhir ada kelembapan udara. Ini memiliki hubungan dengan Xe atau equilibrium moisture content melalui penyerapan isoterm makanan. Nah, selanjutnya ada yang namanya conductive drying atau boiling drying. Jadi, ini panas ditransfer dari permukaan panas ke material dengan kontak langsung. Umumnya digunakan untuk makanan dalam bentuk cair atau slurry. Suhu material saat proses pemanasan ini harus berada di atas titik didih material cair tersebut. Moisture content akhir material biasanya akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan proses konvektif tadi. Suhu permukaan pemanas harus lebih tinggi dari titik didih material. Lalu suhu akhir material lebih tinggi juga jika dibandingkan dengan proses menggunakan convective drying tadi. Selanjutnya, material liquid atau slurry akan diletakkan di atas permukaan panas dengan membentuk lapisan yang sangat tipis. Gunanya adalah supaya waktu pengeringannya singkat. Selanjutnya, pengeringan dilakukan pada kondisi vakum. Tujuannya adalah untuk menurunkan titik didih material. Dan yang terakhir, conductive drying ini lebih ekonomis jika dibandingkan dengan convective drying, karena energi panas langsung ditransferkan ke material tanpa melalui media transfer. Sedangkan kalau tadi konvektif itu media transfer adalah udara panas. Ya, jadi untuk conductive drying ini dia juga punya 3 stage. Stage pertama itu jadi material akan dipanaskan hingga mencapai titik didih, sehingga jumlah air yang menguap sangat sedikit. Sedangkan untuk di stage kedua, ini suhu material dijaga di titik didih, kemudian terus naik hingga material menjadi konsentrat atau viskositasnya tinggi. Di stage 2 ini, air menguap dalam jumlah yang banyak. Di stage 2 ini juga bisa dihitung drying rate-nya menggunakan rumus berikut. Oke. Untuk waktu yang dibutuhkan untuk mereduksi moisture content pada stage 2 ini, dari X0 ke X juga bisa dihitung menggunakan rumus berikut. Nah, stage ketiga adalah falling rate stage, di mana viskositas material sudah sangat tinggi atau material itu sudah terkonsentrasi. Kemudian U atau overall coefficient of heat transfer ini juga menurun. Laju disipasi panas melalui drying juga menurun. Suhu produk terus naik dan sisa air dalam produk akan diabsorb oleh material kering. Sehingga untuk
proses pengeringan ini adalah proses desorpsi hingga tingkat kering yang diinginkan. Nah, selanjutnya unit drying ini ada banyak. Yang pertama itu contohnya adalah cabinet dryer. Dia ini menggunakan sistem batch. Biasanya umum digunakan untuk solid food, kayak seperti drying fruit, vegetable, atau herbs. Skalanya ini biasanya skala menengah, mulai dari 2.000 sampai 20.000 kg per hari. Kabinet dryer ini murah dan mudah dibuat. Dan ini jadi terdiri dari kompartemen yang tertutup dengan setiap tray berisi material yang akan dikeringkan, seperti gambar di bawah ini. Ini adalah tray-traynya. Kemudian tray ini akan diletakkan dalam rak. Di raknya ini memiliki jarak tertentu. Udara panas akan bersirkulasi di antara rak. Biasanya tray yang paling bawah dibuat berpori, sehingga memudahkan udara tetap mengalir ke atas. Material yang berada di dekat udara masuk, di bagian depan situ, dan ini akan memiliki MC yang rendah. Posisi tray biasanya akan diputar secara manual. Ini tujuannya agar mencapai pengeringan yang sempurna. Suhu udara panas ini dijaga antara 60 sampai 80 derajat Celcius, dan kecepatan udara masuk ini ditentukan berdasarkan material yang dikeringkan. Selanjutnya adalah tunnel dryer. Nah, ini berisi rak troli yang isinya ini tray berjalan melewati terowongan secara berlawanan atau searah dengan masuknya udara panas. Material biasanya disebar merata di atas tray. Biasanya itu 10 sampai 30 kg per meter kuadrat. Untuk tunnel dryer ini bisa digunakan aliran panasnya itu co-current, counter current, ataupun mixed current. Untuk co-current, udara panas akan bertemu material dengan suhu rendah dan humidity yang tinggi. Sedangkan untuk counter current, initial drying rate-nya itu rendah. Dan untuk mixed current, biasanya akan menggunakan central exhaust atau berada di tengah. Jadi, di awal proses ini, alirannya itu akan terjadi co-current, dan di akhir proses alirannya itu adalah counter current. Selanjutnya ada belt dryer. Jadi belt dryer ini bisa digunakan single maupun multi-stage. Di ini sistemnya adalah continuous dan paling umum digunakan untuk solid food. Di ini biasa digunakan untuk proses skala besar. Belt conveyor ini bergerak masuk ke dalam tunnel. Kemudian aliran panasnya ini juga bisa dibuat cross flow, through flow maupun combination. Biasanya tray-tray atau belt ini dibuat perforated bed supaya udara bisa mengalir melalui belt. Keuntungannya itu adalah input dan output-nya itu continue, jadi tidak membutuhkan banyak tenaga kerja. Kemudian pengeringan merata karena terjadi proses pembalikan material saat perpindahan belt, dan lama belt berjalan itu dapat diukur, jadi kita bisa mengatur juga ketebalan material sebarannya di atas tray. Lalu ada belt to dryer, ini biasanya digunakan untuk material yang kecil atau bubuk. Nah, material ini akan dimasukkan di ujung belt, kemudian dia akan membentuk lapisan tebal, dan belt akan jalan dibantu oleh supporting rollers yang ada di samping di samping sini. Jadi udara panas ini akan diumpankan secara vertikal melalui material. Jadi bentuknya itu seperti mangkok, namun panjang dan materialnya akan berjalan. Selanjutnya ada rotary dryer. Ini kalau di industri makanan biasanya digunakan untuk merosting kacang-kacangan atau kopi. Ini terdiri dari silinder metal dengan ujung yang dibuat miring. Kemudian material akan masuk dari atas silinder dan keluar melalui bawah silinder. Udara panas dihembuskan baik secara co-current maupun counter current. Jadi saat silinder diputar, material ini akan ikut naik melalui dinding searah rotasi, namun pada ketinggian tertentu dia akan jatuh kembali. Lalu ada namanya bin dryer. Ini umumnya digunakan untuk pengeringan yang target MC-nya itu rendah, antara 3-6%. Ini digunakan untuk melakukan pengeringan yang kedua,
Gunanya adalah untuk menjaga keseimbangan kelembapan. Dan ini terdiri dari kontainer sederhana dengan plat berpori. Material setengah kering akan dimasukkan ke dalam tong pengeringan, ke dalam sini. Kemudian nanti udara akan dihembuskan secara, udara yang dimasukkan itu udara dengan suhu sedang ya, dialirkan secara perlahan melalui bed hingga material kering. Di waktu tinggalnya ini lama sehingga menyebabkan keseimbangan kelembapan dalam produk sebagai hasil dari internal transport. Seperti itu, makanya MC-nya ini bisa rendah. Lalu ada grain dryer. Ini proses pengeringannya terjadi pada falling rate. Jadi itu prosesnya sangat lama. Suhu yang digunakan itu juga medium, antara 50 sampai 70 derajat Celcius. Dan ini bisa digunakan sistem batch maupun continue. Kalau sistem batch, ini membutuhkan ukuran tong atau tank yang sangat besar dan tinggi. Ini biasanya juga membutuhkan silo, gunanya adalah untuk long term storage. Sedangkan kalau sistem continue, udara panas akan dihembuskan melalui aliran continue atau agitated grain. Biasanya upper bin akan terpisah bagian dari bagian alat lainnya. Jadi pre-dried grain ini biasanya akan dijatuhkan ke bagian bawah. Lalu dried grain ini biasanya akan didinginkan dengan udara melalui pelat. Gunanya mencegah overheating. Jadi grain ini nggak rusak. Selanjutnya ada spray dryer. Ini digunakan untuk mengeringkan liquid solution dan suspension menjadi bubuk ringan berpori. Umumnya digunakan untuk produksi susu bubuk, kopi, teh, creamer bubuk, dan lain-lain. Cairan didispersi atau atomize menjadi tetesan halus spray ke udara yang sangat panas dalam drain chamber, sehingga terbentuklah solid powder. Pada outlet, partikel solid akan dipisahkan dari udara yang lembab. Lalu ada fluidized bed dryer. Ini udara panas digunakan sebagai media panas atau fluidisasi. Umumnya digunakan untuk material partikulat antara 0,05 sampai 10 mm dan tidak lengket. Ini bisa digunakan dengan sistem batch maupun continuous. Fluidisasi menyebabkan perpindahan massa dan panas menjadi efisien sehingga mempercepat proses pengeringan. Contohnya itu adalah vibrofluidize. Lalu ada pneumatic dryer. Ini merupakan proses pengeringan berlangsung saat partikel melewati aliran panas. Umumnya digunakan untuk menghilangkan free moisture pada constant drying rate akibat dari singkatnya waktu pengeringan, sehingga moisture content dalam material belum sepenuhnya hilang. Lalu umumnya digunakan sebagai metode pre-drying. Lalu sering ditemukan pada industri tepung pati, bubuk gluten, dan bubuk kasein. Jadi feed-nya dimasukkan dari sini, kemudian produknya akan turun melalui bawah. Nah, jadi efek dari pengeringan pada kualitas makanan itu yang pertama terjadi perubahan tekstur dan rasa akibat dari hilangnya volume air. Lalu terjadi penyusutan juga, terjadi kristalisasi solut. Jadi ini tuh akibat dari saat terjadi evaporasi, solut akan terbawa air ke permukaan sehingga menyebabkan konsentrasi solut di permukaan akan jauh lebih banyak dibandingkan di dalam produk tersebut. Lalu terjadinya perubahan warna dan terjadinya perubahan nutrisi. Biasanya ini jika protein atau vitamin mengalami denaturasi akibat panas. Perkenalkan, nama saya Raffi. Akan menjelaskan tentang freeze-drying. Mana freeze-drying adalah pembakaran suhu merupakan metode yang digunakan untuk mengurangi kadar radiasi potensial dengan penyakit kedap udara. Halo? Ya, freeze-drying. Freeze-drying adalah pengeringan suhu merupakan metode untuk mengurangi kadar air suatu sampel menggunakan prinsip kedap udara atau vakum. Di mana proses ini biasanya itu menggunakan
untuk teknologi penanganan suatu sampel biologi berupa protein, mikroba, obat-obatan, plasma sel, jaringan tanaman dari segi penyimpanan dan pengangkutannya tanpa merusak sel adalah merupakan salah satu metode pengeringan yang mempunyai keunggulan dalam mempertahankan suhu hasil pengeringnya, mana warna, rasa, serta penampilannya itu dapat berbeda. Serta juga dalam produk-produk yang terhadap anak juga ada pada gambar di bawah itu ada skema ilustrasinya di mana gambaran dari produk gasnya kemudian dibekukan dari air menjadi es, kemudian menjadi produk baru, kemudian disublimasi di mana uapnya itu menarik air ke atas hingga menjadi produk kering. Next. Dan ada drying dan kerjanya itu meliputi pembekuan larutan, menggranulasikan larutan yang beku, mana mengkondisikan dengan serta mengatur panas juga, di mana nanti air dalam sampel itu akan jadi proses awalnya itu melibatkan pembekuan makanan dengan cepat pada suhu rendah, kemudian mengekspos makanan beku ke lingkungan dengan vakum yang relatif pada gambar di mana ada komponen dari dryernya itu di mana ada itu ada freezing, primary drying, dan secondary drying, di mana proses freezingnya itu diterapkan suhu dengan langsung diturunkan secara mendadak, kemudian dengan air dan kemudian dipakai itu merupakan tahap primary drying, mana hanya menggunakan air 5-10% air water. Kemudian tahap keduanya itu suhunya akan naik lagi dengan harapan airnya akan lagi, jadi saya dapatkan 1-2% kandungan air dalam. Ini adalah tabel perbedaan antara pengeringan biasa dengan pengeringan beku, di mana pada pengeringan beku itu di bawah suhu, kemudian pengeringan biasa itu sudah 9 derajat Celcius, kemudian mekanisme pengeringannya kalau biasa itu dengan penguapan atau evaporasi, dan kalau beku dengan mati. Kemudian laju ke pengeringan kalau biasa itu lambat dan tidak komplit, sedangkan kalau pengeringan beku itu cepat dan lebih komplit. Kemudian tekanan, umumnya pada tekanan atmosfer pada pengering biasa, kemudian beku pada tekanan vakum. Dari segi mutu juga sering menghasilkan permukaan yang keriput pada pengeringan biasa, kemudian kalau pada pengeringan beku itu tidak menyebabkan permukaan yang keriput kayak lebih. Tapi dari segi biaya pengeringan biasa itu lebih murah, kalau yang pengeringan beku itu lebih mahal karena ada komponen-komponen. Kemudian kegunaan umumnya itu seringnya untuk bagian sayuran kurang cocok daging dan kalau pengeringan beku itu bagus produk-produk ikan cocok daging dan mikro enkapsulasi. Kemudian ini diinformasikan berupa adalah zat yang dapat mengangkat air serta mengontrol nilai AW, mana pengurangan air itu dapat dilakukan dengan menambahkan humectant ke dalam makanan untuk mengembangkan stabilitas, menjaga tekstur, dan mengurangi intensitas mikroba. Di sini digunakan larutan garam ataupun larutan gula. Karena digunakan larutan garam berupa sodium klorida yang berfungsi untuk sebagai antimikroba, dan konsentrasi garamnya digunakan itu tergantung pada tipe bahan bakunya, ukuran, waktu, serta sedangkan pada larutan gula ada komponen pada gula seperti glukosa, dan fruktosa yang dapat digunakan sebagai pengawet karena mempunyai sifat peraturan yang sangat tinggi dan juga berfungsi sebagai bahan. Penambahan gula itu akan mengurangi nilai AUD yang akan menghambat pertumbuhan mikroba dan juga mencegah aktivitas dan energi degradasi.
Perkenalkan kembali, nama saya Nadira Alifa Hubeiz. Pada umumnya, aplikasi konvensional dari teknik freeze drying ini yaitu pada industri jus buah. Berikut ini adalah skema blow flow diagram dari proses freeze drying di industri jus buah. Pertama, kita menginputkan jus yang segar ke dalam feed tank, kemudian akan dialirkan ke tangki nomor 2, di mana tangki nomor 2 ini merupakan conventional scrap crystallizer. Pada tangki 2 ini akan terjadi proses pengkristalan air. Proses pengkristalan air, sebagian dari air menjadi es dengan bantuan dari scrap crystallizer. Kemudian dari tangki 2 ini akan mengalir ke dalam tangki 3, di mana tangki 3 ini merupakan tempat untuk kristal-kristal itu terbentuk atau dinamakan dengan growth vessel. Continuous circulation di antara liquid tersebut, antara crystallizer dengan growth vessel ini akan diatur oleh pompa sebagaimana telah digambarkan, dan nantinya akan keluar produk akhir berupa konsentrat jus yang akan diolah menjadi produk lainnya. Manfaat dari mengkonsentrasikan jus ini selain dapat memperpanjang waktu simpan, dia juga akan menghemat biaya logistik. Next. Namun teknik konvensional tadi masih memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama adalah pada saat proses pengikisan yang terjadi itu masih adanya kekurangan terhadap proses pengikisan yang terjadi di dalam scrappers-nya. Kemudian yang kedua, mass dan mixing transfer yang terjadi itu tidak cukup dan akan sulit dilakukan pada skala yang besar atau pada saat dilakukan untuk bulk fresh juice. Dan yang kemudian yang ketiga, sebagaimana bahwa kompleksitas dari alatnya sendiri itu cukup kompleks dan memakan biaya investasi yang besar. Maka dari itu, pada saat ini telah ada suatu inovasi yang diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah tersebut. Sebagaimana dilihat bahwa pada skema ini tidak terdapat tangki crystallizer dan growth vessel, karena fungsi dari keduanya itu disatukan pada tangki 2 ini, yaitu multi-block crystallizer. Next. Nah, dengan adanya inovasi ini, dia akan mereduksi ukuran alatnya, sehingga akan berpengaruh pada biaya investasi yang lebih rendah. Kemudian, sebagaimana terlihat bahwa pada tabung inovasi ini terdapat baffle di antara segmennya yang akan membatasi, sehingga pencampuran yang terjadi dari arah aksial maupun radial akan lebih efektif, dan kristal yang terbentuk itu akan berukuran besar dan mencegah terjadinya aglomerasi. Jadi pada proses freeze drying ini memang yang diharapkan itu adalah kristal yang terbentuk dalam ukuran besar. Dan kemudian dengan adanya sistem yang modular ini terdiri dari beberapa segmen akan memudahkan untuk memodifikasi kapasitas produksi dari pabrik tersebut. Sehingga alat ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi teknik freeze drying yang konvensional. Next. Sekian presentasi dari kelompok 7. Saya mewakili teman-teman saya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.